Halo semua, kembali lagi di channel gua. Kali ini kita akan membahas iPhone 13 ini di tahun 2024. Apakah layak dibeli atau mending nanti aja. Di sini gua punya 5 alasan untuk meminang si iPhone 13 ini. So, langsung aja kita bahas. Sebelum mulai, seperti biasa, jangan lupa untuk klik subscribe dan juga share ke teman-teman kalian, oke? Langsung aja kita lanjut. Kita masuk ke alasan beli dulu. Yang pertama itu desainnya. Desain ini mirip banget kayak iPhone 14 dan juga 15 di bagian belakangnya ya tentunya. Kalau desain depannya sih ini menurut gua mirip banget sama iPhone 14. Bahkan sama kali ya. So, untuk urusan desain si iPhone 13 ini tuh juga masih feature proof banget. Kalau dilihat dari belakang iPhone 13, 14 atau 15 ya, kecuali kalau dilihat dari depan, oh ini iPhone 13 atau 14 ya gitu. Tapi berhubung emang desainnya mirip sih dari belakang, gua rasa ini bakalan masih feature proof banget ya. So, masih aman banget kalau dipakai di tahun ini dan juga tahun-tahun selanjutnya. Karena desainnya biasanya jarang berubah dan sedikit-sedikit berubahnya, guys. Oke, masuk ke alasan kedua yaitu kameranya. Jujur menurut gua hasil kamera ini masih bisa banget bersaing di tahun ini. Walaupun cuma punya dua lensa yaitu lensa wide dan juga lensa ultra wide, tapi hasil yang dikasih itu masih konsisten ya, walaupun memang bukan yang terbaik untuk saat ini. Kemudian adanya sensor Shift Image Stabilization di kamera semua seri iPhone 13 membuat perekaman yang sebelumnya itu udah bagus jadi makin bagus lagi. Buat yang belum tahu sensor Shift Image Stabilization itu, stabilizernya bergerak di sensor, sementara kalau Optical Image Stabilization atau OIS itu stabilizernya bergerak di lensanya. Perbedaannya jauh banget nggak sih? Nggak begitu jauh sih, tapi much better aja kelihatannya karena memang teknologi baru, juga ada cinematic mode yang cukup baik walaupun di iPhone 13 ini cuma mentok di Full HD 30 fps. Untuk perekamannya dia itu bisa sampai 4K 60 fps di semua lensa. So ini cakep banget ya. Alasan ketiga, update-nya masih panjang. iPhone 13 ini keluar di tahun 2021, kecuali yang green-nya itu keluarnya di tahun 2022 dengan iOS 15 juga. Dan kemungkinan update-nya tuh sampai iOS 20 ya, karena biasanya memang si iPhone itu ngasih 5 tahun update software. Sebagai info, iOS yang dipakai di iPhone ini adalah iOS 17.5.1 dan kemungkinan masih ada 3 update lebih besar lagi yang dibawa iPhone 13 ini. Kemudian alasan keempat, baterai yang tergolong awet dibandingkan iPhone sebelumnya. Baterai yang ini tuh cuma 3240 mAh, tapi ini tuh kerasa awet banget ya karena memang efisiensi dari iOS juga sih, serta penggunaan chipset Apple A15 Bionic yang sudah 5 nanometer juga, meskipun sekarang sih udah ada yang 4 nanometer atau 3 nanometer. Tapi ini tuh masih tergolong oke banget. Gua masih bisa ngecas 1 kali sehari ya di iOS 17.5.1 ini. Dan ini adalah alasan yang terakhir. Alasan kelima yaitu harga dibandingkan iPhone yang lain. Yap, dibandingkan dengan iPhone 14, iPhone 13 ini tuh udah termasuk worth it banget buat dibeli. Kalau dibandingkan iPhone 12, perbedaannya juga cukup terasa, terutama di sektor layar, kamera, chipset, dan juga baterainya tentunya. Jadi iPhone 13 ini termasuk yang sweet spot antara iPhone 14 dan juga iPhone 12 yang cocok banget dibeli di tahun 2024 ini. Apalagi desainnya masih mirip banget dengan iPhone 15. So, menurut gua
Ini masih sweet spot banget banget. Oke, itu dia 5 alasan kenapa iPhone 13 ini masih worth it dibeli di tahun 2024 ini. Mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Thank you buat kalian yang sudah setia nonton channel gua. Sampai jumpa lagi di next video guys. Bye bye.